Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin, segala puji miliknya Allah. Mudah-mudahan Allah terus karuniai kita istiqomah sampai husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jamaah yang ada di rumah, jamaah online maupun offline yang ada di Masjid Fatimah Garung, silakan dibuka Al-Baqarah ayat 178. Kita akan tilawah diawali dari Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari jamaah, udah ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'u bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya ulil albab
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang membunuh. Jadi kalau point of view kita memakai point of view ayat tersebut, kalau orang membunuh orang lain hukumannya adalah kisos. Dan kisos itu hukumnya wajib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman, diwajibkan atas kalian melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, maka hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan sejumlah berapa yang dipinta. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabbmu Allah. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Mari kita buka. Suaranya masuk, Mas? Mari kita buka, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang beriman berlaku adil. Di antaranya orang yang dibunuh, maka balasannya adalah dibunuh balik, atau dalam hukum Islam disebut kisos. Tapi ada syaratnya. Siapa pelaksana kisos? Pelaksana kisos itu adalah orang yang diberikan mandat oleh pemerintah yang sah untuk menunaikan hukum kisos, atau dalam bahasa lain beliau adalah mahkamah syariah. Jadi nggak bisa sembarang, bukan kita yang melaksanakan, bukan kita yang melakukan. Yang melakukan adalah mahkamah syariah, yang mana mahkamah itu ditunjuk pemerintah resmi untuk menunaikan hukum kisos. Kisos itu diapain? Dipancung. Jadi karena orang membunuh orang lain, nanti orang ini dipancung dalam satu tarikan tebasan pedang, dalam satu kali ayunan tebasan pedang, maka orang ini kepalanya terpisah dari jasadnya dan dia langsung mati. Dan dalam Islam itu diberlakukan karena sebab dia menghilangkan nyawanya orang lain. Begitu hadirin. Jadi kalau orang itu membunuh orang lain, ada mahkamah syariah yang ditunjuk pemerintah resmi sebagai algojo atas pelaksanaan kisos. Orang merdeka dari kalangan kalian dengan orang yang merdeka pula, hamba saya dengan hamba saya pula, wanita dan wanita pula, janganlah kalian melanggar atau melampaui batas seperti yang dilakukan umat-umat sebelum kalian. Mereka telah mengubah hukum-hukumnya Allah yang Allah berlakukan kepada mereka sesuai kehendaknya sendiri. Ini memang perintah dalam Al-Quran, jangan merubah hukum-hukumnya Allah sesuai dengan kemauannya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ayat ini turun berkenaan dengan Bani Quraidah, Bani Nadhir pada zaman jahiliyah, di mana Bani Nadhir menyerang Bani Quraidah dan berhasil mengalahkan mereka. Apabila ada seorang Bani Nadhir membunuh orang Bani Quraidah, itu mereka tidak dikisos, namun ditebus dengan 100 wasak kurma. 100 wasak kurma. Namun apabila seorang Bani Quraidah membunuh Bani Nadhir, maka dia akan dikisos. Artinya dia nggak adil. Jadi kalau ada Quraidah membunuh Bani Nadhir, dia dikisos. Kalau ada orang Bani Nadhir membunuh Quraidah, ditebus dengan 100 wasak kurma. Jadi kalau dikisos, dikisos. Kecuali
Kalau dia membunuh orang maka dikisos, kecuali ada orang yang dia dimaafkan setelah membunuh, maka pemaafan itu di sisi Allah dan Allah ampuni dosanya karena sudah dimaafkan. Akan tetapi kalau pihak keluarga minta tebusan, maka dia harus menebus sejumlah bilangan yang harus ditebus. Itu namanya diat. Contoh, ada orang punya anak namanya A. Anaknya ini dibunuh sama temannya B. Keluarganya memaafkan full, saya maafkan kamu B, walaupun kamu sudah membunuh anak saya. Gimana soal diat atau tebusan? Tidak ada diat, tidak ada tebusan, saya full memaafkan. Maka dimaafkan. Dia si B nggak perlu bayar tebusan. Itu yang pertama, full dimaafkan. Yang kedua, kalau misalkan si B yang membunuh A, anaknya bapak fulan ini, selaku pihak keluarga mengatakan, saya maafkan tapi harus tebus dengan 5,6 miliar, maka si B wajib menebus 5,6 miliar atas permintaan dari sang ayah atau dari pihak keluarga. Nah, macam-macam nanti, ada yang full dimaafkan tanpa harus ada tebusan, ada yang dimaafkan tapi harus bayar tebusan. Macam-macam jamaah, tapi nanti itu kembali kepada dua. Ada orang yang mintanya 1M, atau mungkin mintanya kurang dari 1M, atau mungkin mintanya lebih daripada 1M. Dia membayar diat atas tebusan maaf yang dia peroleh karena dia membunuh orang lain. Maka Allah memerintahkan mereka untuk berlaku adil dalam kisos. Janganlah mereka mengikuti jalan orang yang berbuat kerusakan. Sesiapa yang dia membunuh orang lain, maka hukumnya adalah kisos. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalkan orang sudah menikah berzina, itu hukumnya apa? Rajam. Orang sudah menikah dan bukan sudah menikah aja, tapi sudah pernah menikah, kalau dia berzina hukumnya dirajam. Tapi kalau mereka masih sama-sama belum menikah, masih sama-sama belum pernah merasakan biologi suami istri, maka hukumnya dicambuk. Berapa kali cambuk? Allah berfirman, fajlidu 100 dera mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Jadi didera 100 kali cambukan. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah bebaskan keluarga kita dari perilaku-perilaku yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam kisos. Ini udah tadi, menurut pandangan jumhur ulama, seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir yang ditentukan dalam beberapa hadis, diantaranya kafir harbi. La yuqtalu muslim bi kafir, kata Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis yang ke-111. La yuqtalu muslim, seorang muslim tidak dikisos karena dia membunuh orang-orang kafir, yang mana orang kafir ini dikategorikan kata para ulama adalah kafir harbi. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di satu negeri wilayah yang mereka dijamin atas orang yang mereka dijamin darahnya, hartanya, kehormatan dirinya atas kaum muslimin, karena mereka adalah kafir zimmi, kafir yang dilindungi pemerintah muslim. Contoh di Indonesia, mayoritas kaum muslimin, tapi orang-orang kafir hidup tenang, tentram, nyaman karena mereka dilindungi. Ini orang kafir zimmi. Yang tipe berikutnya kafir harbi. Kafir harbi itulah orang kafir yang terang-terangan, jelas-jelas memerangi kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Maka saat ada perlawanan dari kaum muslimin, sesungguhnya itu tidak termasuk kisos. Tidak ada kisos bagi hal yang demikian bila mana dia berjumpa dengan kafir harbi. Tidak ada jemaah. Itu bedanya, harus dibedakan. Terus Nabi juga pernah bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad, dan orang kafir mu'ahad yang mirip-mirip dengan kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga dicium dari jarak sekian dan sekian. Artinya nggak boleh sembarang membunuh, nggak boleh sembarang membunuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang banyak bisa dikisos hanya karena sebab membunuh satu orang.
Pendapat empat imam mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan jumhur ulama berpendapat bahwa sekelompok orang, dalam tanda kurung orang banyak, halaman 565 kalau teman-teman punya kitabnya di rumah ya, orang yang jumlahnya banyak itu bisa dikisos hanya karena terkait kasus mereka menghilangkan nyawanya satu orang. Contoh misalkan berkaitan kasus seorang anak yang dibunuh oleh 7 orang, maka Sayyiduna Umar bin Khattab berkata kepada penduduk San'a, sekiranya penduduk San'a berkomplot untuk membunuh anak satu orang tersebut, maka niscaya aku akan mengkisos 7 orang semuanya. Jadi ada penghilangan nyawa berencana, satu nyawa dihilangkan oleh 4 orang atau satu nyawa dihilangkan oleh 7 orang, maka kata Sayyiduna Umar bin Khattab, maka Sayyiduna Umar akan mengkisos siapa? Semuanya, 7 orang tersebut. Ini berkaitan tentang kasus yang terjadi di penduduk San'a. Ada satu anak kecil dihilangkan nyawanya oleh 7 orang, maka Sayyiduna Umar bin Khattab mengkisos 7 pelakunya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dulu ngeri banget jemaah. Ada perempuan begitu diautopsi terdapat sperma laki-laki di kemaluannya, lebih-lebih terus kemudian dimasukin pacul di dalam kemaluannya, dan di ronsen pacul itu masuk menembus sampai ke rongga perut perempuan tersebut. Setelah habis mani sepah dibuang dan dibunuh, ternyata pelakunya lebih daripada 1 orang. Maka dalam Islam, berdasarkan tafsiran daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 178, Sayyidina Umar bin Khattab berkata di halaman 565, paragraf yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, paragraf yang ke-6, bahwa telah terjadi pembunuhan di San'ah. 1 orang anak dibunuh oleh 7 orang, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, aku akan mengkisos mereka semua. 7 pelakunya dikisos karena hanya menghilangkan nyawa 1 orang. Karena menghilangkan nyawa 1 orang. Pada masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang menentang pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab, dan itu merupakan kesepakatan dan berlaku hukum Islam 4. Pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ijma' sahabah, keempat kias. Quran, sunnah atau hadis, yang ketiga ijma' sahabah. Jadi kalau Sayyidina Umar sudah menetapkan, memutuskan sesuatu dan sahabat nggak ada 1 orang pun yang menentang, berlaku hukum atasnya. Dari poin yang nomor 3, yakni ijma' sahabah. Yang pertama apa? Quran. Yang kedua apa? Hadis. Yang ketiga ijma' apa? Ijma' sahabah. Yang keempat qiyas. Ijma' sahabah, kesepakatannya para sahabat atas satu pelanggaran, lalu ada satu hukuman dan sahabat lain tidak menentangnya, tidak mengingatkannya akan satu itu ternyata sebuah pelanggaran misalkan, saat tidak ditentang sama sekali, itu ijma' sahabah, sahabat sepakat dan itu berlaku. Dikisos 7 orang yang menghilangkan nyawa anak satu orang. Itu Sayyidina Umar bin Khattab di halaman 565. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ada sekelompok orang, ini sama ya, kurang lebih sama, intinya demikian. Faman ufiya lahu min akhihi syai'an fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Allah berfirman, maka barang siapa yang mendapat satu pemaafan atau siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, maka hendaklah dia memaafkan dan memaafkan dengan cara yang baik, atau hendaknya dia membayar diat. Maka ada 2 opsi, 1 full dimaafkan, 2 dimaafkan tapi dengan syaratnya adalah membayar diat, atau diat itu adalah tebusan atau denda. Jadi ada 2. Yang pertama, barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya dengan pemaafan yang baik, maka ia mengikuti dengan cara-cara yang baik. Artinya full dimaafin boleh. Contoh kejadian di salah satu negara, videonya itu kalau nggak salah ada di YouTube. Ada seorang bapak-bapak kewarganegaraannya kalau nggak Filipina, Thailand. Intinya bapak ini punya anak yang anaknya kerja sebagai pengantar pizza di negeri tertentu gitu.
Terus anaknya lagi ngantar pizza. Di dalam perjalanan anak ini mau mengantar pizza, entah mengantar entah pulang dari mengantar pizza, tiba-tiba ada seseorang yang dia membunuh anaknya bapak tersebut. Si pengantar pizza itu, beliau yang ngantar pizza, dan meninggal di tengah jalan. Keesokannya ketangkap, disidanglah bapak ini dengan rendah hati dan legowonya jemaah. Beliau bilang, aku tidak menyalahkanmu anakku, tapi aku menyalahkan syaitan yang berhasil menggodamu. Dia bilang gitu. Dan aku telah memaafkanmu. Dan diketahui bapak ini adalah seorang muslim, pembunuhnya adalah seorang non muslim, yang terjadi di sebuah wilayah, dan itu pernah diangkat di sosial media. Ketik di YouTube, seorang pembunuh pengantar pizza dimaafkan oleh bapaknya yang seorang muslim. Kayaknya nanti bakal muncul di YouTube. Klik aja keywordnya kayak gitu. Betapa jemaah kaum muslimin yang punya kelegaan hati luar biasa itu sampai sebegitunya. Beliau mampu memaafkan orang yang sekalipun telah pernah membunuh anaknya. Anak itu dibunuh jemaah, tapi dimaafin sama beliau. Dimaafin, ini kan mahal. Sesuatu yang mahal yang tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang jiwanya besar. Anaknya dibunuh, tapi beliau memaafkan dan tidak mempersyaratkan diat sepeser pun, enggak. Dimaafin total, full dimaafin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka itu poin yang pertama, full dimaafkan. Atau hendaklah orang yang diberi maaf itu membayar diat sesuai dengan sang beberapa ketentuan yang memberi maaf. Artinya diat itu nanti ditentukan jumlahnya oleh yang memberi maaf, 1M, 2M, 3M, berapapun silakan. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas itu juga sama ya. Jadi ada yang boleh untuk full dimaafkan, ada yang juga boleh dimaafkan dengan syarat membayar diat. Ini di paragraf yang ke-1, 2, 3, 4. Paragraf yang keempat, pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurr bil hurri wal 'abdu bil 'abd. Ini udah. Nah, sekarang kita masuk faidah qisas dan manfaat qisas. Yang pertama, menjamin kehidupan terus berlangsung dengan aman. Itu faidah qisas. 1, menjamin hidup berlangsung dengan aman. Kira-kira kalau terjadi seseorang membunuh orang lain dan dia dikisos, yakni karena dia menghilangkan nyawanya orang, maka dia dihilangkan nyawanya juga. Kira-kira akan terjadi nggak maraknya pembunuhan? Tidak, karena orang mikir jemaah, kalau saya membunuh nanti saya dibunuh. Maka dia akan mikir, oh kayaknya jangan deh. Sama kasus ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surah di beberapa surah dan di beberapa ayat, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka hendaklah dipotong tangannya. Bagaimana hukum Islam menjalankan bagi pencuri yang mencuri 1/4 dinar ke atas? Maka hendaknya dia dipotong tangannya dengan pergelangan tangan kanan, mencuri lagi kaki kiri, mencuri lagi pergelangan tangan kiri, mencuri lagi kaki yang sebelah kanan. Lalu terus kemudian beberapa pendapat, tangan yang buntung bekas dipotong karena mencuri digantung di tempat publik sehingga orang yang lalu lalang di kawasan publik mampu melihat tangan itu sampai tangan itu membiru. Tangan digantung di alun-alun. Coba perasaannya jamaah, kira-kira ada yang mau nyolong nggak? Orang mikir jamaah. Nggak akan orang mencuri, nggak akan orang nyolong, karena dia tahu hadirin jamaah, nanti kalau dia mencuri tangannya buntung digantung di sana. Ngeri, orang mau nyolong ngeri, orang mau mencuri ngeri jemaah, karena taruhannya tangannya bakal dipotong. Sama ketika ada orang melaksanakan qisas dan dia tahu kalau membunuh orang lain hukumnya di qisas, maka orang ini akan termindset, ya Allah, kalau saya menghilangkan nyawanya orang, maka saya juga akan dihilangkan nyawanya. Dipertontonkan di halayak publik, di umum, nanti dia ditutup matanya, lalu kemudian disuruh nunduk dia, lalu kemudian di sekali ayun terpisah kepala daripada badannya. Apa sih faidahnya qisas? Yang pertama, menjaga keamanan dalam berkehidupan.
walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam qisas itu ada keamanan dalam berkehidupan, ada keamanan. Hikmah faedah yang kedua, qisas menghilangkan dendam. Faedah yang kedua, qisas menghilangkan dendam. Biasanya kalau ada seseorang anaknya dibunuh atau pasangan hidupnya dibunuh oleh orang lain itu masih bisa melenggang hidup dengan nyamannya, nggak ada hukuman, maka biasanya itu melahirkan dendam, jemaah. Bahayanya dia melahirkan dendam, orang ini gantian dibalas, gantian nanti sana dendam dibalas, akhirnya ada perang yang berkelanjutan. Tapi kalau qisas selesai, karena yang mengeksekusi adalah mahkamah syariah, mahkamah syariah yang ditunjuk pemerintah yang resmi untuk menjadi algojo atas eksekusi qisas. Jadi nggak ada dendam. Ya karena kamu menghilangkan nyawa pasanganku, sekarang nyawamu dihilangkan, kan begitu. Nggak ada dendam jadinya, jemaah yang dirahmati Allah. Itulah keutamaan atau faidah, manfaat, hikmah qisas. Yang pertama apa? Menjaga keamanan dalam berkehidupan. Yang kedua, menghilangkan dendam. Karena kalau cuma dia membunuh pasangan kita, masuk penjara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, setelah 4 tahun bebas, hidupnya tambah makmur, hidupnya tambah ini, di hati masih ada ganjalan. Ini orang yang dulu bunuh pasangan hidup saya, yang bunuh anak saya, cuma 4 tahun, habis itu dia melenggang begitu saja. Hadirin, rata-rata jemaah orang pun kalau dia merasakan kehilangan, dia ingin ya sebagaimana dia kehilangan, dia juga hilang tuh, kecuali yang mau memaafkan. Makanya seadil-adilnya hukum, sebaik-baik hukum itu adalah hukumnya siapa? Hukumnya Allah. Nggak usah sibuk memberi makan dalam kurun waktu berapa tahun. Coba bayangkan kalau misalkan ini orang yang tadinya dikisos, masukin ke satu tempat, kita sebut dengan jail atau penjara, vonis hukum 6 tahun. 6 tahun itu ada 1 tahun itu ada 12 bulan, 12 bulan kali 6 dikalikan saja, maka ketemu kurang lebih sekitar 72 tahun, 72 bulan. Kos 1 bulannya misalkan 3 juta, dikali saja jemaah berarti 36 juta, 36 juta dikali 7 tahun, dikali 6 tahun, berapa tuh? Keluar kos yang sangat besar, yang sangat mahal. Belum biaya perawatan dan ini segala macam. Tapi Islam simple. Mencuri udah, zina sini cambuk 100 kali bagi yang belum pernah menikah. Tapi bagi yang sudah pernah menikah, yang muhsan, zina, pelaku zina muhsan, maka dia dirajam. Dirajam itu dipendam dalam tanah, dipendam dalam tanah, disisakan kepala saja, ditimpuki batu. Batunya itu tidak besar, tidak kecil, batu yang sedang-sedang. Tujuannya adalah sebagaimana dia berzina, merasakan nikmatnya biologis ujung rambut sampai ujung kaki, maka dibalas juga, diazab dengan rajam. Dia merasakan sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai dia mati, sampai dia meninggal. Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Allah pencipta kita, maka Allah yang paling paham prototipe terbaik manusia ini dalam berkehidupan seperti apa, itu Allah yang paling tahu. Maka pernah kan kita membaca dalam ayat Al-Quran, masih ingat gak? Afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah kalian ini mau berhukum dengan hukum jahiliyah? Afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah kalian menanti hukum-hukum jahiliyah? Apakah kalian itu maunya dihukumi dengan hukum-hukum jahiliyah? Allah tegur sebenarnya. Proses panjang jamaah, sekali lagi. Tentu ini dulu pernah diwujudkan, terlebih lagi pada kurang lebih sekitar 98 tahun lalu itu pernah diwujudkan di atas muka bumi ini, tentang kisos, dijilid itu artinya dicambuk, tentang dirajam, ditunaikan. Meskipun setelah 1924 runtuh, lalu kemudian berganti dengan sistem yang berbeda, sudah mulai diganti. Memang itu visi misinya, kadangkala kita dijauhkan dari 3. 1, dijauhkan daripada Al-Quran. 2, dijauhkan daripada hukumnya Allah. 3, dijauhkan daripada para ulama yang mengenalkan kita pada teladan Rasulullah SAW. Maka
Al-Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan, an-nasu ma'a syuyukhihim, hendaknya manusia itu sering-sering hidup bersama gurunya. Kalau bisa manusia itu sering hidup bersama gurunya, punya waktu bersama gurunya. Kalau bisa dia hidup jangan jauh daripada gurunya. Kalau bisa mereka berkehidupan itu selalu didampingi oleh gurunya. Kalau ada sesuatu yang nggak mereka tahu, mereka bertanya kepada gurunya. Bukan cuma lewat online, mungkin mohon maaf sahabat TikTok, YouTube, dan sosial media lainnya. Karena kadang kalau lewat pertanyaan, WhatsApp apa segala macam, saking tidak terbatasnya pesan yang masuk lewat WhatsApp, kadang sulit bagi kami untuk menjawabnya. Kalau bisa sahabat datang langsung ke majelis, datang langsung ke majelis. Datang langsung ke kajian, datang langsung hadir ke kajian, supaya sahabat bisa bertanya di kajian tentang problematika hidup yang sedang dialami. Karena kadang kalau masuk WhatsApp ada 1, 2, 3, 10, 100, bahkan 1003 pesan, itu pun juga pernah didapatkan. Bahkan yang lebih dari itu pun pernah, 1000 sekian ratus pesan pun. Maka sahabat dirahmati Allah, mohon maaf kalau tidak semua pesan bisa dibalas lewat WhatsApp yang masuk. Tapi ketahuilah jamaah, saat hadirin bisa hadir, jamaah bisa datang ke majelis ilmu, langsung datanglah. Kalau cuma dekat Jogja Wonosobo, kalau cuma dekat Magelang Wonosobo, kalau cuma dekat Temanggung Wonosobo, Kendal Wonosobo, Semarang Wonosobo, Pati Batang Wonosobo, Banjarnegara Purbalingga Purwokerto Wonosobo, kalau bisa datang, datanglah hadirin, datang ke majelis ilmu. Bertanya tentang sesuatu, silakan hadirin. Itu juga termasuk bagian daripada upaya kesungguhan seseorang hamba meraih kebaikan untuk hidupnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kembali ya jamaah dalam bahasan bahwasanya walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam hukum kisos yang kalian laksanakan itu terdapat 2 hikmah. Yang pertama, keamanan dalam berkehidupan. Yang kedua, dihilangkan rasa dendam. Udah, kamu membunuh anak saya, sekarang kamu dibunuh, udah selesai, udah nggak ada dendam. Karena dia udah membunuh anak saya, dia sekarang sudah hilang. Walaupun kita ada rasa kehilangan pasti, rasa kehilangan itu masih ada pasti. Tapi karena yang membunuh anak kita sudah dibunuh balik, ya sudah. Hadirin, orang yang mengatakan, duh kejam banget sih Al-Quran kok begitu, catat baik-baik. Mereka yang mengatakan kejamnya dalam Al-Quran itu sejatinya, satu, keimanan mereka dipertanyakan. Yang kedua, mereka belum pernah kehilangan orang yang mereka cintai sebab dibunuh, atau mereka belum pernah kemasukan maling dalam rumahnya. Jamaah, beli motor hasil keringat kerja 10 tahun atau bahkan ada yang lebih. Setelah menabung 10 tahun lamanya kebeli motor. Motor itu jemaah parkirkan di dalam garasi rumah. Tiba-tiba jemaah tertidur dan ketika bangun motor itu nggak ada. Karena dicuri orang. Pagar kita dibuka, dari CCTV yang terekam mukanya ditutup dengan tutupan-tutupan yang ini. Begitu dibuka, digeser pelan-pelan, kita nggak sadar karena penghuni rumah waktu itu sedang tertidur lelapnya. Motor kita diangkut, kehilangan motor. Pertanyaan saya, kalau antum ketemu sama malingnya atau antum menjumpai malingnya, antum mau apain tuh hadirin malingnya? Bakar, mau dibakar habis tuh. Mau diapain lagi? Mau dikunyah-kunyah. Hadirin, jangankan motor, mohon maaf jemaah, jangankan motor. Pernah kejadian jemaah di Garung, ada satu hewan peliharaan yang kami pelihara, kami gantung di teras rumah, hilang. Peliharaan kami gantung, ada sebuah ini, kami taruh di depan teras rumah kami. Masuk ke dalam, keluar, hilang. Kalau saya ketemu sama pencurinya, Allahu Akbar, habis jemaah. Saking gemesnya jemaah, pasti. Orang yang, aduh kasihan itu tangannya masa dipotong, belum pernah kecolongan. Aduh kasihan itu tangannya, itu belum pernah kecurian. Coba rasain kalau pernah kemalingan, pernah kecurian, kalau ketemu sama malingnya, Allah, pasti bakal dihabisin tuh jemaah.
Makanya jangan heran kadang saking geramnya di satu wilayah, ada video yang sempat beredar itu, di satu wilayah saking geramnya, satu motor hilang nggak ketangkep, motor yang kedua hilang nggak ketangkep, begitu maling motor yang ketiga, woi maling, dikejar, ketangkep, dibakar jemaah. Saking gemesnya, yang pertama nggak ketangkep, yang kedua nggak ketangkep, yang ketiga udah habis tuh jemaah. Saking gemesnya orang-orang, dibakar jemaah. Allahu Akbar. Ada yang ditimpukin batu mati di tempat, ya Allah. Ada yang ditelanjangin, na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Saking gemesnya. Makanya Islam itu menghadirkan solusi. Justru ini malah solusi terbaik. Kisos itu solusi terbaik, rajam itu solusi terbaik, jilid itu solusi terbaik, potong tangan itu solusi terbaik. Karena ini hukumnya siapa? Allah. Hukum Allah hukum terbaik. Itulah hukumnya Allah. Hukum Allah adalah hukum terbaik. Mereka mencuri. Kenapa kamu masuk? Saya nyolong, ketahuan, ketangkep, dihakimin masa, untung ada yang berwajib nolongin saya. Akhirnya di sana. Ini dia maling apa? Maling motor. Ketemu sama maling bobol ATM. Ketemu sama maling bobol Alfamart, Indomart. Ketemu sama maling bobol ini. Akhirnya mereka di sana, oh, kamu kurang canggih. Besok-besok kalau keluar dari penjara nih, saya kasih tahu nih tips-tipsnya begini. Akhirnya dia masuk ke jail, ketemu sama yang satu frekuensi, dikasih tip-tipnya. Udah dikasih tip-tipnya. Bagaimana cara begini? Yang tadinya dia cuma bisa maling motor, keluar dari penjara jadi bisa maling macam-macam, maling mobil, maling bobol ATM, maling ini, maling itu. Ya Allah. Makanya hadirin, hukum Allah lah yang terbaik. Memang begitu. Tapi ingat selalu ya jemaah, kalaupun di negeri kita tercinta Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada hukum Islam yang belum bisa terlaksana, ketahuilah, jangan seperti mobil yang bannya gembos, mobilnya dibuang. Jangan. Kalau ada mobil bannya gembos, yang diperbaiki adalah bannya. Pelan-pelan bannya dikompa, pelan-pelan bannya ini nanti bisa jalan, muter, kasih angin nitrogen supaya nanti jalannya lebih mulus. Gitu. Jangan gara-gara ban satu gembos semuanya dibuang, enggak. Kalau banyak, yuk banyak diperbaiki. Ada kok juga di sini sholat, waktu sholat diatur, penetapan Idul Fitri, Idul Adha diatur, penentuan awal Ramadan diatur, banyak yang diatur. Banyak juga kita nggak dilarang mengumandangkan azan, nggak dilarang untuk sholat, nggak dilarang untuk kajian, nggak dilarang untuk melaksanakan amal-amal salih, nggak dilarang untuk berbagi, peduli kepada sesama, nggak dilarang untuk kita mentasarufkan pakaian-pakaian bekas layak pakai kepada orang yang membutuhkan. Nggak apa-apa. Tinggal yang kurang-kurang ini di bab kisos, rajam, jilid, cambuk, potong tangan, itu aja diperbaiki. Hemat APBN, ya kan? Ya kalau satu maling lah, kalau ada 1000 maling per hari kali 30 berarti ada 30.000. Dikali 30.000 kali makannya kali sekian tahun, itu kan menghemat ya semua. Bakal hemat besar-besaran itu. Pokoknya langsung ketahuan maling, ayo alun-alun kumpul. Lihat nih, ini terdakwa ini telah mencuri di atas 1/4 dinar, karena ada nisabnya. Jadi kalau yang cuma nyolong sendal jepit swallow itu nggak kena. Ada nisabnya, ada batasannya. Batasannya itu sebagian pendapat ada yang mengatakan 1/4 dinar. 1/4 dinar itu kisaran 1/4 ya. Kalau 1 dinar misalnya 4 juta, berarti 1/4 itu berapa? 1 juta. Sama atau di atasnya, baru kena kisos potong tangan, kena hukum potong tangan. Begitu hadirin. Kita lanjut ya jamaah. Diulangi faedah kisos. Yang pertama aman berkehidupan, yang kedua menghilangkan dendam. Sekarang kita masuk ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, wajib atas mereka, dan dia meninggalkan harta yang banyak, wajib atas mereka berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya yang dekat secara ma'ruf, baik itu pasangannya, baik itu anak-anaknya, diwasiatkan dengan cara yang ma'ruf. Itulah kewajiban atas orang yang bertakwa. Tanya jamaah TikTok, YouTube, Instagram, izin bertanya. Jamaah TikTok semua yang kami cintai karena Allah, yang kami muliakan karena Allah, jamaah YouTube, Instagram juga sama. Sudah wasiat belum? Udah nulis wasiat belum? Atau udah buat video wasiat belum? Kalau belum, tulis. Kalau belum, tulis. Segera tulis wasiat. Segera. Kan ini kewajiban. Faman kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian jika telah datang tanda-tanda kematian pada kalian. Tanda-tanda kematian itu semua kita kan pasti sudah divonis mati. Maka sejatinya tanda bahwa kita divonis mati dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 telah dijelaskan, tinggal kitanya aja. Mohon maaf, tinggal kitanya aja menyegerakan menulis wasiat. In taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu kewajiban atas orang yang bertakwa. Meninggalkan wasiat itu wajib atas orang bertakwa. Lebih-lebih kalau hartanya banyak. Nggak punya harta aja dianjurkan wasiat. Lah Ustaz, kalau orang nggak punya harta, wasiatin apa kira-kira? Wasiatin takwa. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kamu bertakwa sama Allah, kamu pasti akan beruntung. Kamu pasti akan memperoleh kemenangan yang nyata. Kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita nggak punya harta aja diperintahin wasiat takwa, apalagi kalau punya harta. Dan wasiat untuk memberikan sesuatu setelah kita wafat maksimal 1/3. Ya Rasulullah, saya mau wasiat nih, semua harta saya boleh nggak? Nggak boleh. Kalau setengahnya boleh nggak? Nggak boleh. Kalau 1/3 boleh nggak? Nah 1/3 boleh, tapi ingat 1/3 itu udah mentok maksimal, karena itu 1/3 udah banyak. Kalau hibah semuanya mau dihibahkan, selagi beliau menghibahkan dan beliau masih hidup boleh. Contoh, ada orang menghibahkan semua hartanya dan kendaraannya. Saya hibahkan semua rumah saya, harta saya, mobil saya hibahkan untuk menolong agama Allah. Dihibahkan semuanya boleh. Waktu beliau masih hidup. Anaknya 3, biar nggak ribut, saya hibahkan. Mbak, yang pertama Mbak untuk rumah Sudagaran. Mas yang kedua rumah Campur Sari. Mbak lagi, Mbak anak yang ketiga ini rumah di Mayasari. Yaudah, hibah namanya. Kalau hibah, anak nggak boleh protes. Loh, Pak, harus adil sesuai hukum Islam dong. Nanti itu bagi waris, hukum faraid menurut Islam adalah ketika orang ini sudah wafat. Tapi kalau orang ini masih hidup, diberikan, namanya hibah. Rumah bapak 3, Sudagaran, Campur Sari, Mayasari. Yaudah, ketika hibah di masih hidup, halal sah. Dibagi sama rata sah, karena itu hukumnya hibah. Hibah bukan warisan, tapi kalau warisan wajib nurut perhitungan Islam. Perempuan dapat 1 bagian dan laki-laki dapat 2 bagian daripada bagiannya perempuan. Bedakan ya hibah sama warisan. Wasiat itu ditunaikan setelah 4. Masih ingat? Wasiat ditunaikan setelah 4. Mohon maaf, itu warisan ding, mohon maaf Sarah. Warisan itu dibagi setelah 4. Teman-teman tulis di kolom komentar ya. Warisan dibagi setelah 4 hal. Yang pertama, setelah selesai biaya pemulasaraan jenazah. Yang kedua, setelah melunasi hutang piutang harta. Yang ketiga, setelah menunaikan hutang piutang janji. Yang keempat, setelah tertunaikan wasiat baru boleh bagi waris. Jadi nggak boleh asal bagi waris ya.
mentang-mentang saking banyaknya harta, udah cepet-cepet bagi waris saja. Tapi hutang belum dilunasi, janji belum ditepati, janjinya almarhum. Barangkali almarhum punya janji, Allah yarham, beliau yang wafat punya janji, ditunaikan. Setelah 4 ini baru boleh bagi waris. Selesai hutang piutang uang, harta, selesai menunaikan janji, selesai menunaikan wasiat, lunas biaya pemulasaraan jenazah, baru boleh bagi waris. Kalau belum, maka nggak boleh, harus diselesaikan dulu. Wasiat maksimal berapa tadi? 1/3, dan kata Nabi 1/3 sudah banyak, sudah pol mentok. Wasiat. Jadi kalau saya mewasiatkan harta saya 1/3-nya nanti untuk A, untuk B, untuk C, laksanakan. Baru setelah itu bagi waris. Boleh nggak orang wasiat terhadap perkara yang Allah haramkan? Tidak. Lah, tapi Bapak bilang harus ditunaikan, haram. Bapak bilang sebelum itu, ya Ustadz, Bapak ngendikan pokok enek Bapak nanti ini traktir semuanya mabuk ya, ini haram, ditunaikan haram. Wasiat atas yang haram nggak boleh, menunaikannya pun nggak boleh. Tapi kalau kami mengingkari, apakah kami mengingkari wasiat yang diucapkan orang tua kami? Tidak ada dosa atas pengingkaran suatu kemungkaran, bahkan itu malah pahala. Bahkan kita nolong bapak kita. Kalau bapak kita muslim, bapak kita wasiat yang melanggar syariat dan kita tidak menunaikan, kita nolong dia, kita nolong beliau. Itu pahala juga buat beliau karena wasiat buruknya tidak ditunaikan. Maka wasiat itu nggak boleh terhadap sesuatu yang buruk. Sama, nazar juga sama. Nazar, bernazar juga sama. Saya bernazar kalau misalkan anak saya lulus, maka saya akan memaksiati A, B, C, X, Y, Z, itu nggak boleh ditunaikan kalau isinya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukumnya berwasiat adalah, ayo jemaah, hukum berwasiat adalah apa? Hukumnya wajib. Jadi punyalah wasiat. Biasanya wasiat itu boleh diutarakan secara lisan verbal, bisa ditulis, bisa divideokan. Kalau secara verbal, bilang sama pasangan, Bu, kalau saya pulang duluan, nanti anak-anak titip, saya wasiatkan tolong didik biar jadi penghafal Al-Quran. Bilang aja gitu, itu udah wasiat. Itu sudah wasiat. Kalaupun harta, nanti harta saya dipakai untuk di jalan Allah, manfaatkan semaksimal mungkin di bidangnya masing-masing. Itu juga udah wasiat. Bilang sama siapa? Pasangan terdekat. Di antara kita kan gak ada yang tahu jemaah siapa duluan, entah istrinya atau suaminya. Tapi kewajiban dalam Islam itu juga haqqan alal muttaqin, itu juga kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, hendaklah kita berwasiat. Teman-teman yang di TikTok, sosial media yang lain, selepas dengar kajian ini, nanti silakan hubungi pasangan masing-masing. Habis itu berwasiatlah satu sama lain. Aku wasiatkan takwa sama Allah, anak-anak nanti hafalin Quran, sekolahin di tempat-tempat tahfizul Quran, mudah-mudahan nanti kita ketemu di surganya Allah. Wasiat verbal aja dulu, kalau belum ditulis verbal aja dulu. Begitu ya teman-teman, begitu ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, Ustadz kalau belum punya pasangan wasiat sama siapa Ustadz? Sama orang tua. Titip sama orang tua. Barangkali handphone kita nanti bisa lebih bermanfaat kalau kita wasiatkan. Kalau kita belum menikah, wasiatkan, Pak, Ma, izin nanti siapa tahu, umur nggak ada yang tahu, siapa tahu adik duluan yang meninggal dunia, adik dulu. Jangan bilang gitu. Iya Mak, namanya manusia kan nggak ada yang tahu ya Mak. Tapi handphonenya adik, kalau emang adik nanti meninggal dunia duluan, mudah-mudahan bisa dipakai untuk yang bermanfaat. Maksudnya gimana? Pakai untuk berdakwah, kasih siapa kayak gitu, yang dipakai untuk dakwah, dipakai untuk live streaming, atau dipakai untuk kebaikan. Itu jamaah boleh berwasiat. Ingat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180, hukum wasiat adalah wajib bagi orang yang bertakwa. Jadi salah satu ciri takwa adalah orang itu meninggalkan wasiat. Minimal wasiat adalah takwa. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan engkau supaya takwa kepada Allah. Saling mewasiat, saling wasiat, mewasiati. Begitu hadirin, mari kita buka sesi tanya jawab karena sudah jam syuruk, bahkan lebih. Mari kita buka sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari TikTok, dari bundanya 2 jagoan.
kalau hibah itu apakah harus ada hitam di atas putih dari orang tua ke anak? Jawabannya, kalau bisa ada hitam di atas putih jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi ibu menghibahkan kepada anaknya ibu, ditulis hitam di atas putih bahwa ini berupa instrumen hibah, itu lebih baik agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Bawa hitam di atas putih. Bermaterai kalau bisa malah bagus lagi. Kita ini dipinta untuk profesional karena ada kalimat al-mu'minuna ala syurutihim. Orang beriman itu harus al-mu'minuna, orang beriman itu ala syurutihim, harus di atas syarat-syarat yang disepakati bersama. Kalau bisa hitam di atas putih. Kerja pun kalau bisa hitam di atas putih. Kontrak kerja dengan karyawan, bahwa gajinya berapa, kewajibannya apa, masuk jam berapa sampai jam berapa, akan ada pemutusan kontrak kerja kalau terjadi beberapa poin. Itu kalau bisa hitam di atas putih, bermaterai, tanda tangani. Sama juga kalau bisa begitu jamaah. Jamaah kalau bisa juga ditulis di atas materai, ditandatangani kedua belah pihak bahwa ini adalah hibah rumah yang di Desa Garung, rumah yang di Mayasari Campur Sari Sudagaran, yang di Garung untuk anak pertama, Mayasari untuk anak kedua, Campur Sari anak ketiga, Sudagaran anak keempat. Tanda tangan hitam di atas putih, tulisannya ini saya hibahkan. Kalau sudah hibah. Begitu hadirin. Terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan yang bertanya sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dari Tajwid Cinta, akun Tajwid Cinta. Kalau seorang bapak berkata buruk kepada anaknya, apa bisa berakibat buruk juga kepada anaknya? Jawabannya tergantung. Yang pertama, apakah anak itu pantas menerima ungkapan buruk dari sang ayah? Kalau anak ini pantas karena anak ini durhaka kepada ayahnya, maka anak itu bisa kena dampak buruk dari ucapan orang tuanya. Tapi kalau anak ini dikatakan buruk oleh bapaknya, tidak pantas menerima ungkapan tersebut, karena misalkan bapaknya bilang, misalkan, kamu lepas jilbab aja. Anak ini bilang, ayah, sampai mati pun aku tetap berusaha mentaati Allah. Allah yang memerintahkanku untuk berhijab. Mohon maaf ya ayah, untuk permintaan ayah yang satu itu belum bisa kupenuhi. Dasar kamu anak durhaka. Maka kalimat durhaka yang terlontar dari sang ayah yang melarang putrinya berhijab padahal putrinya ingin mentaati Allah tidak berlaku kepada anak tersebut. Maka jawabannya dua sudut pandang. Kalau anaknya pantas karena durhaka dia kena, kalau tidak pantas karena mentaati Allah tidak kena. Barakallahu fikum, semoga terjawab.